Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 37. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-37. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada Hymn for the Weekend dari Coldplay featuring Beyonce. Kemudian ada Cake by the Ocean dari DNCE, serta ada Dark Horse dari Katy Perry serta Juicy J. So we just listened to 3 songs. Hymn for the Weekend by Coldplay featuring Beyonce, and then there is Cake by the Ocean by DNCE, and then there is Dark Horse by Katy Perry and Juicy J. Now we are going to enter the next segment, which is streaming stories behind streaming scene of Gestar, which is Bepis Des for tonight. So ya, sekarang kita masuk ke segmen kedua, yakni cerita-cerita di balik kisah-kisah streamingnya dari Bepis Des selaku bintang tamu kita pada malam hari ini. Tadi mau apa? Oh iya, mengingatkan kembali, mungkin bagi para penonton atau para pendengar yang mungkin baru bergabung pada program ini, kalau ingin request lagu, silahkan gunakan channel poinnya 189 channel point saja via Spotify. Kemudian kalau ingin bertanya sama Bepis juga silakan gunakan channel poinnya 99 channel point via teks di chatroom, atau 369 channel point via audio kalau ingin ngobrol langsung sama Bepis. Oke. Biar tidak panjang-panjang lagi, kita masuk ke pertanyaan pertama dari aku ya. Bepis punya kebiasaan kah yang biasa dikerjain sebelum atau pas lagi streaming? Sebelum atau pas lagi streaming? Betul. Yang penting sih minimal sebelum stream makan biar gak halu. Saya kalau lapar tuh kadang jadi kayak halu-halu gitu, ngomongnya gak jelas. Tapi paling pas streaming sih mostly sih gak ada sih. Yang penting tahu aja gitu mau ngapain. Aku mau tanya sesuatu. Ini bentar ya. Ada komentar ini dari Via di chatroom. Ngeteh ini artinya spill the tea kah? Gosip gitu kah? Bukan kah? Itu Via doang deh kayaknya. Itu Via doang deh. Aku sebelum stream sih gak ngeteh, gak gibah sih. Aku ya begitulah. Benar kah tidak? Dia terkejut sepertinya. Apakah Anda benar-benar tidak gibah biasanya sebelum streaming? Oh tidak, tentu saja tidak. Saya orang baik. Waduh. Apakah orang baik tidak boleh gibah? Enggak juga lah, boleh lah gibah. Oke. BTW tadi sebenarnya kita pas lagi nge-break itu tadi ngobrol sebentar di belakang. Kamu teh kayak yang pasak bumi tadi itu kan random. Apakah pas itu lagi lapar? Enggak sih, itu karena udah kemalaman aja sih. Terus kalau misalnya lapar dan ngantuk begitu, apakah siap sedia cemilan di samping, tidak kah? Cemilan kadang sih ada, cuma gak selalu ada gitu. Kalau lagi ada aja tak taruh makan sambil stream, kayak beli keripik singkong apa gitu. Itu enak makannya kan sambil stream, vibing gitu, binge eating. Oke. Kamu kalau misalnya lagi streaming begitu tidak ada yang komplain kayak, "Bang, suaranya kedengeran masuk mic," gak gitu kah? Gak ada yang komplain sih, kebetulan aku juga udah ngomong beforehand gitu, kalau mau makan ya guys aku sambil makan, kalau itu kedengeran ya udah kayak gitu. Ini apa maksudnya? Keripik singkong kayak tapir makan singkong? Wah tuh gak tahu sih. Tuh soalnya dulu ada kejadian satu viewer yang ngeselin ya. Pokoknya tiap ketemu itu nanyain makan keripik singkong mulu. Aku gak tahu kan responnya gimana, udah agak kesel gitu. Langsung tak celetukinnya kayak
tiap hari singkong mulu kayak tapir, padahal tapir gak makan singkong ya. Oh, another randomness of the Pisdes ya. Iya. Baik. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari viewer, sudah ada 2 pertanyaan. Semijisme menanyakan, pernah keceplosan ngomongin orang ketika lagi nge-stream? Ini berkaitan dengan ngeteh tadi ya? Oh, itu sih gak keceplosan sih. Kalau mau ngomongin orang sih, ayo aja saya omongin aja tuh orang. Oh, tidak jaga image kayak bentar-bentar ya guys ya, aku mesti mood bentar ya. Gak gitu-gitu kah? Oh enggak. Kalau orang yang ngeselin kita omongin aja di stream. Iya, ngapain kita tutup-tutup tuh sambil main Genshin aja kita gibain orang. Kenapa? Gak takut kah nanti diserang massa? Lah orang yang emang ngeselin banyak yang setuju kok. Oh. Jadi kayak they got crowd, I have bigger crowds. Anjay. Oh, oke. Aku. Oke, baik. Jadi ngikut mayoritas ya. Itu biasanya kamu nggak ikut mayoritas. I am the trendsetter. Anjay. Kayak channel kayak slogan satu channel ya. I am the trendsetter. Waduh. Kayaknya aku tahu channel mana. Kamu kalau misal diajak gibah begitu, kamu yang mulai duluan atau misalnya ada yang ngajakin di chatroom kah? Peace, ada teh, gak gitu kah? Oh, kadang aku yang mulai kalau emang ngeselin tak omongin. Cuma kadang ada yang bawa gitu, aku jadi penasaran jadi ngomongin juga. Ujung-ujungnya ngomongin orang aja udah. Oh, oke. Lebih baik ngomong di depan daripada ngomong di belakang kayak pecundang. Wow. Nah, mantap cowok, mantap. Ini dia nih, temen gue. Anjay. Iya cuy, bener. Kayak soalnya kalau kita ngomongin depan muka tuh, yang aku kepikiran tuh paling timbal baliknya cuma 2, antara dia sadar kalau dia emang begitu orangnya, kalau enggak ya emang ya kau marah berarti prove my points gitu loh. Iya enggak sih? Oh, I see. Dewasa sekali. Ada 2 itu aja. I see. Oke. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya. Aku gak ada ketika respon. Tidak, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Aulaguni 23. Lebih suka minum teh atau kopi? Teh, straight teh. Why? Tahu gak sih baru minggu ini aku di kantor nyoba minum kopi, beli kopi ya. Kopinya habis gak nyampe 1 jam aku mules langsung tuh. Kan emang gitu gunanya minum kopi. Masa sih orang kagak, aku ngeliat orang minum kopi biasa-biasa aja, kayak aku ngeliatnya kayak aneh gitu. Aku minum kopi langsung mules gitu. Aku selaku anak yang majornya kimia, emang itu sih salah satu tujuannya kopi. Kopi itu punya satu efek yang namanya diuretic effect. Jadi dia bisa mendorong ekskresi. Jadi kalau misalnya pengen buang air besar atau buang air kecil itu bisa minum kopi karena nanti dia bakal kedorong begitu. Jadi mostly kalau nggak pengen pipis atau pengen buang air besar begitu, memang itu normal, wajar kok. Oh, I see. Makanya seharusnya kalau misalnya minum kopi itu diisi perutnya terlebih dahulu, jadi asam lambungnya tidak langsung kena ke, kan kopi itu asam. Jadi kalau asam kena lambung nanti lambungnya jadi asam lambung begitu, yang tidak diharapkan oleh orang-orang. Orang-orang kan justru tidak begitu, langsung minum kopi perut kosong. Jadi ya nggak ada yang mau dikeluarin kan nanti jadi keluar semua yang sudah di sini begitu. Jadi kalau kamu ngopi dan pingin ke WC ya wajar, nggak apa-apa. That's new, aku baru tahu. Nggak apa-apa, happy to share. Soalnya kalau teh kan juga gitu, kalau teh bedanya cuma tiba-tiba kencingnya lebih banyak gitu kan, kalau pipis gitu. Betul. Kalau teh gitu side effect-nya. Educational stream. Iya, tapi yang aku pahami begitu karena aku dulu salah satu topik di mini tesis ya, kan dulu ada mata kuliah yang literatur gitu loh, yang kayak seminar literatur. Aku bahas itu dan ya paham dikit banyaknya mengenai kopi. Karena aku suka kopi, gitu. I see. Tadi mau ngomong apa ya mengenai teh? Ya teh ini kan punya banyak tanin ya. Dia punya kafein juga tapi tidak setinggi kopi. Jadi ya efek sampingnya bisa banyak pipis. Kemudian kadang-kadang kalau tidak cocok bisa lemes sih, itu sih. Bisa lemes. Contohnya ke aku kalau misalnya minum teh itu kadang-kadang lemes. So
it's a thing. Tapi ya begitulah ya, namanya juga manusia, punya gen beda-beda. Yoi. Kita lanjut kalau begitu, mumpung belum ada pertanyaan lagi dari viewer. Ada tips dan trik kah selama ini streaming di Twitch? Kamu tidak streaming di platform lain kan? Kebetulan untuk saat ini enggak sih, cuma emang ada rencana pengen nyoba platform lain gitu. Contoh? Mungkin maybe YouTube or TikTok maybe. Oh, sudah cukup kah? Enggak sudah cukup sih, pengen ngelihat atmosfer baru. Oh, membosankan kah di Twitch? Enggak membosankan sih, kayak takutnya menjadi suatu yang repetisi gitu. Jadi aku orangnya bosenan kan. Kalau udah nge-spam banget, takutnya bosen. Nge-streamnya gak niat lagi, vibe-nya gak enak gitu. Jadi kayak nyoba atmosfer baru biar tetap fresh gitu. Bagus. Barusan aku pertanyaannya agak menggiring ya. Ini ya agak menggiring, mengerikan. Gas, please main ketemu orang unik. Di mana kah? Di TikTok kah atau di YouTube kah? Iya, dengar orang YouTube sama TikTok tuh gibahable gitu. Jadi kayak menarik. Kalau di YouTube nggak tahu sih, tapi kalau di TikTok itu bukannya perlu itu ya, perlu angka tertentu dan threshold tertentu biar bisa live. Itu aku belum pelajarin lebih lanjut lagi. Tapi pas sudah mau nyoba, aku baru mulai nge-research-nya gitu. Oke. Tadi mau tanya ya kayaknya. Iya balik lagi. Apa tuh? Ada tips dan trik kah streaming di Twitch? Be yourself sih. Why? Karena setiap orang kan unik gitu. Kalau semua orang jaim semua, ngelihatnya gitu-gitu doang. Jadi ya be yourself, karena itu uniknya kamu. Oke. Aduh ya Allah. Iya kan? Baptis nih perbendaharaan katanya bagus. Kayak Waduh. sering baca begitu. Sering baca kah? Tidak kah? Kebanyakan baca novel sering sih, novel teori gitu. Sangat menyentuh asli. Dari tadi dia itu pemilihan katanya itu pas tek. Jadi aku kayak suka. Waduh. Kayak orang mau jual kot. Ada rencana kah? Waduh. Oh enggak. Tapi tidak ada. Ini benar-benar aku bertanya ya. Benar-benar tidak ada rencana ingin jadi petinggi rakyat kah? Enggak ah. Oke. Aku aja males ngeliat berita sehari-harinya, mau jadi orangnya lagi. Wah. Kan mahal mah. Kan jadi petinggi tidak perlu melihat berita tiap hari. Enggak, tapi yang berita, aku gak mau jadi orang yang aku gak mau ngelihat beritanya gitu loh. Oh, oke. Mesti bertanggung jawab begitu ya? Betul. Oke, baik. Balik lagi dong sedikit. Tadi pas aku tanya-tanya mengenai suka baca apa saja kah? Selain novel? Novel sama teori sama sesuatu yang menarik di mataku. Jadi kayak bacaanku random gitu. Oh, mumpung masih di topik ini, apakah suka membaca drama-drama di Twitter? Oh, tentu saja kalau menarik saya baca dong. Kan suka lewat ya kadang-kadang. Sekarang kan lagi banyak drama. Suka lewat. Yang drama yang terakhir aku baca yang ini. Keahlian. Yang katanya dia beli HP, Oh, iPhone. ya. Kan, tahu kan? Iya, itu seru tuh, kayak udah beli iPhone datangnya cuma casing anti gores, pas diminta pertanggungjawabannya malah kayak orang ngelantur. Tuh seru sih itu. Oh, oke. Hanya baca-baca dan update drama-drama di Twitter saja kah? Kalau di Twitter, kalau gak drama paling yang thread yang itu, cerita yang horor gitu. Itu kadang kalau lewat ku baca. Oh, ikutin beberapa akun kurator horor juga kah? Tidak kah? Enggak, asal lewat aja baru ku baca. Soalnya kayak kadang nggak bisa baca sampai habis banget gitu, kayak ketiduran lah atau enggak tiba-tiba dry banget tulisannya. Jadi kayak nggak ngikutin banget gitu kuratornya. Oh, oke. Kan ada fitur bookmark ya? Tidak di bookmark kah? Kebetulan enggak sih, sekali baca sampai habis. Oh, oke. Satu lagi dong, masih mengenai ini. Ngikutin tren di TikTok juga kah? Kan akhir-akhir ini lagi ada topik yang hangat di TikTok dan Instagram ya?
Apa tuh? Takjil. Oh, itu di Twitter juga gak sih itu? Justru aku nggak ngeliat sih, tapi itu kalau aku ngeliat sih seru ya. Selaku orang Islam, aku tidak tahu ternyata nonis juga berburu takjil di masa Ramadan seperti ini. Like, kalian ngapain? Gak aku, tapi seru pas baca-baca. Jadi trennya seru. Saya salah satu yang beli juga karena gorengannya enak, men. Iya kan, itu apa sih? Ya putar duit. Cuma aku nggak kepikiran Iya. kayak loh. Ternyata nonis juga beli. Tapi dipikir-pikir lagi, ya kan jualan makanan snack doang ya. Iya, kan kalau aku sebagai nonis ngeliatnya kayak itu snack gitu, kayak agak diperuntukkan banget. Kalau misalkan dilabelin diperuntukkan banget ya aku sih gak nyentuh kalau aku. Cuma kalau dilabelin sebagai gorengan ya aku beli it as gorengan gitu, gak yang lain. Bener, apalagi tempatnya itu udah tertata kan ya. Jadi lebih mudah kan ya jalan-jalan jajannya. Bener. Bedanya Terus kalau tren TikTokku sebenarnya isinya meme sih kebanyakan. Jadi kayak kadang kalau drama tuh ada lewat, aku liatin kalau seru. Kalau nggak seru ya aku lewatin, isinya meme lagi. oh, oke. Sama, aku juga sepertinya mau seperti itu. Apa yang ditonton ya itu yang muncul. Iya. Oke. BTW aku ngulang lagi ya, Pis. Kalau misalnya baca komentar boleh, silakan. Siapa tahu Aman. ada yang tertarik. Nuansa desa dan beli makan ya. Nggak tahu ya, aku kepikiran kalau beli takjil begituan ya kan enak ya. Sudah ada Iya. lokasi dan sudah tertata rapi. Jadi kalau misalnya pingin jajan lauk pauk untuk makan malam tinggal ambil. Kalau misal beli goreng tinggal ambil. Beli yang ini itu tinggal ambil. Jadi kayak ada yang beginian ya. Dan aku juga dari yang drama dan masalah itu aku ngeliat kayak mereka ngeributin kita belinya lebih awal kan. Nah, aku sebagai non-is itu aku kepikirannya kayak kukira kalian juga belinya dari awal gitu. Jadi kita kayak takut kehabisan juga karena kesorean. Jadi kita beli awal juga, tau-tau pas awal malah gak ada orang yang beli gitu. Tapi aku ngambilnya tahu diri, gak aku mukbangin ya buat ya nyemil gitu doang. Ngapain mukbang banget gitu kan. Enggak, tapi Iya kan, kayak ngambilnya masih kira-kira gitu. Jadi aku nggak tahu yang diributin tuh apa gitu. ya, Karena kita beli lebih awal kah? Karena kita ngambilnya banyak kah? ya itu doang sih kalau aku lihat-lihat. Iya kan, iya kan. Kalau belinya di awal kan nanti yang belinya di akhir kan nggak kebagian. Kemudian kalau misalnya beli kebanyakan kan nggak kebagian. Tapi kan itu basically kayak a joke ya. So it's actually okay. That's actually fun. Udah nature-nya jualan kan kayak gitu tuh. Betul. Oke, kita lanjut kalau begitu. Selain dari Be Yourself tadi, tidak ada tips dan trik lain kah untuk streaming di Twitch? Gak ada sih menurutku. Itu doang paling. Oke, kita lanjut. Tanboy Kun ini jualan kalau tidak salah kan ya? Enggak. Tanboy Kun ini yang content creator mukbang yang makan banyak banget gitu. Oh iya, teringatkan. Oke, baik. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan selanjutnya dari aku. Most memorable moment after streaming all this time in Twitch, adakah? Banyak sih. Boleh. Yang paling gampangnya ketemu kalian para viewer saya yang tercinta. Anjay, gila bahasanya gitu banget. Ya, baik. Dan yang itu buat deket-deket ini sih paling jadi caster. Yang kemarin sama si itu kah? Sama si Miru. Iya, Miruku. How? Aku jadi caster. How itu karena ini apa? Kayak dia ada wacana mau bikin fun match. Aku kayak pernah jadi organizer gitu juga kan dulu banyak. Jadi kayak ngeliatnya seru, aku ikut ambil tangan. Tapi disuruh jadi caster ujung-ujungnya kayak gas aja gitu. Karena jadi caster aku ngeliatnya seru gitu. Oh, kamu ambil tangan tadi yang dibilang barusan itu kamu menawarkan diri atau kamu diundang, diajak gabung? Sebenarnya awalnya Miru tanya doang kayak dia tuh kan ngasih proposal. Dia ngasih lihat aku kayak struktur bahasanya udah oke belum nih kalau mau nge-up proposal kayak gini. Ya aku baca, acaranya menarik. Jadi aku kayak sekalian aku bilang kalau emang kurang orang ya udah gas saya aku ikut gitu. Proposal Seru as soal in acara ya. dokumen?
Iya, Wah, really? paperwork. Iya, dia ngajuin paperwork gitu. Ke? Aku apa ya bilangnya? Ngebaca tulisannya udah aman atau enggak buat diinin. Apa ya namanya kayak gitu? Kurator? Bukan proofreader gitu loh. Iya, proofreader. Atau checker bener. gitu. Niat. Iya, aku bacain. gak kepikir kalau Miru juga ternyata bikin proposal. Oh. Soalnya nge-up-nya ke ini. Nge-up-nya kan dia ada streamer grup itu kan. Ya. Nge-up-nya ke atasnya itu. Ke si siapa ya kemarin? Aku lupa. Oh. Pokoknya ada lah nge-up gitu. I see, aku Jadi pikir. kemarin. Ya. Kemarin pos acara juga kita udah bikin laporan pertanggungjawaban apa segala gitu. Wow. Soalnya kan sponsor kan. Jadi kayak wajib bikin papernya gitu. Wah, super kompleks ya dipikir-pikir. Ya lumayan lah. Tapi kelihatannya kayak it's really a simple, acara yang simple gitu kan. Iya, aku tidak Tapi di terpikir. belakangnya gak sesimpel itu. Si Blessika ID itu kan bikin acara juga ya, yang Apex turnamen kalau tidak salah, dan dia juga bilang pas Bener. aku undang ke sini, dia bilang kalau dia juga bikin proposal dan tembus sponsor ke beberapa brand kan ya. Aku tak terpikir bisa begitu. Iya. Soalnya kayak acaranya simple tapi di belakangnya kita mikir. Soalnya juga di acara yang fun match kemarin kebanyakan decision makingnya aku yang bikin gitu. Jadi kalau ada yang kurang ya maaf, cuma kalau kalian enjoy, thank you. Oh, oke. Kita lanjut kalau begitu. Selaku caster kemarin, pengalaman seru-serunya apa saja kah? Serunya itu kayak bisa jadi jadi caster kayak yang biasa aku nonton turnamen e-sport gitu kan, kayak seru banget. Tapi aku sekarang jadi yang ngelakuin itu, jadi kayak senengnya gitu. Terus ngeliat beragam gameplaynya mereka gitu, kayak unik gitu, enak ngeliatnya. Oke. Kira-kira kenapa terinspirasi pengen jadi caster kah? Kayak seru aja, aku enjoy gamenya. Kayak kalau jadi casternya juga seru gitu ngeliatnya. Jadi kayak beralas di kata seru aja sih, gak ada yang lain lagi. Oke. Ada target jadi caster yang lebih besar kan daripada yang ini? Buat saat ini enggak sih, cuma kalau emang ada chance-nya sih oke-oke aja, gas aja. Apalagi di game yang aku suka juga gitu kan. Contoh mungkin League of Legends, Rainbow Six. Wah, gitu. LOL. Iya, aku pemain LOL. Tapi tadi tidak dibilang di segmen pertama kalau misalnya kamu suka main LOL. Karena gak di stream, kan tadi nanyanya yang di stream kan. Oh, kenapa tidak di stream? Karena main LOL di stream tuh, komen MOBA tuh bawaannya pengen nge-toxic gitu. Jadi kayak tidak enak dipandang gitu. Oh, I see. Sekaligus jaga image ya kalau begitu. Semi jaga image lah. Baik. Kita balik lagi kalau begitu ke pertanyaan yang paling awal. Momen yang paling memorable-nya hanya yang jadi caster ini kah? Apa ada lagi? Tadi katanya banyak. Banyak sih. Kayak yang tadi aku bilang ketemu kalian, terus kalian enjoy, itu memorable sih kak aku. Enjoy dengan konten yang ku bikin, walaupun saya serandom itu. Oke. Itu sih paling pas birthday stream kemarin, kayak saya kaget saya dapat banyak hadiah dari kalian. Padahal saya gak nge-stream aja gitu. Birthday stream itu Agustus kan? Bukan kah? Agustus bener. Oh, Leo kan? Yes. Oke. Baik. Tidak ada yang mau cerita yang dipanjangkan lagi kah mengenai birthday stream? Cukup sampai di terima kasih itu doang. Aku bingung sih mau ngungkapinnya gimana, cuma bilangnya hal yang paling bisa aku bilang ya thank you. Aku bingung ngomongnya gimana kalau ngelanjutin gitu, but thank you so much guys gitu. Oke. Ini ada komentar 2 sebenarnya, tapi aku tidak mengerti yang dari Joe.
Coba bilang betul. Jiko itu apa? Oh gak mau lah. Jiko tuh perkenalan diri kayak apa biasa idol gitu sebelum mulai gitu mereka Jiko tuh perkenalan diri karena Jiko tuh singkatan dari Jiko Shokai yang artinya perkenalan diri. Idol? Iya kayak idol gitu. Iya sebutan Jiko tuh dari situ dari idol gitu. Oh, idol as in di HSR atau idol di in real life? Idol real life. Oh, kayak JKT AKB gitu kah? Iya perkenalan diri di awal tuh namanya Jiko yang kayak gitu. Oh, oke. Oh, aku baru tahu. Oke. Kita lanjut kalau begitu ada komentar lagi sebenarnya dari Frievia 48. Emang image lu belum toxic, Pis? Belum. Level toxic menurutmu di level apakah yang dibilang toxic? Di level gimana nih maksudnya nih? Kayak seseorang itu consider sebagai toxic itu pas dia udah ini. Menurutmu ini si orang toxic nih kayaknya. Menarik nih. Di kategorin toxic ya. Ya kayak orang ngeselin yang egois anjay. Itu baru toxic kayak semuanya tuh tentang dia doang. Itu baru ku kategorin toxic. Oh, I see. Dia sentris begitu kan ya? Kayak aku sentris begitu kan ya? Si paling MC banget orangnya gitu. Oh, oke. Habis kah? Itu doang sih. Sisanya kayak ya mereka kayak gitu ya mau gimana lagi gitu loh. Oke, nerimo ya? Iya. Baik, kita lanjut kalau begitu ada pertanyaan dari viewer ini. Semicisme menanyakan. Agak berat. Apa tuh? Apakah pernah menjalin hubungan asmara dengan streamer lain? Kita jawab saja tidak supaya cepat. Kenapa? Saya maunya panjang. Jangan dong. Kenapa ini malam minggu? Anda kan tidak ada yang dikerjakan sepertinya besok kan? Oh iya malam minggu ya. Oh shit, the timing. Ya gitulah. Iya gak ada yang dikerjain juga sih besok. Cuma ya enggak sih. Karena kayak gimana ya jawabnya nih? Gimana? Kamu gak punya kayak momen-momen som atau momen-momen kayak lagi PDKT menjalin hubungan di kalangan streamer kan mudah seperti itu ya. Aku sudah mulai beberapa yang seperti itu. Masa sih? Iya ada banyak. Dan aku kalau misalnya lagi orang-orang seperti bukan orang lagi streaming kemudian aku kayak jadi nyamuk, aku bakal nggak lama-lama di situ, males. Ngapain? Nanti disemprot, aku tinggal mati. Jadi laler. Iya sih. Sekarang sih enggak ya. Karenanya tuh karena lebih sebenarnya ke saya takut sih. Takut apa? Saya takut sesuatu yang uncertain gitu. Oh. Iya, jadi ya mungkin alasan saya masih malming sendiri sih itu sih. Karena ketakutan itu. Sekarang belum ini, apakah artinya sebelumnya pernah? Belum. Selama 2 tahun di sini? Selama 2 tahun di sini dan sebelumnya belum. Oke. Belum PDKT atau dekat sama sekali begitu dengan seseorang? Gak tahu sih kalau ngobrol gitu sering, cuma itu kan mutual feelings anjay. Jadi saya tidak bilangnya gampangnya belum, karena aku gak tahu yang dirasain lawan bicaraku apa, jadi bilangnya belum aja. For real. Oh, I see. Kamu merasakan hal sesuatu tapi dia tidak bisa, dia mungkin tidak reciprocate the feeling ya? Maybe that's the word. Yeah, that's a good wording for that. Yeah. Baik. Semoga di masa depan segera ketemu ya, Bepis. Amin. Jawabannya gak meyakinkan, asli. Dia tuh kayak tadi aku pikir sebenarnya pas tadi bilang, biar cepet. Tidak, aku pikir kalau begitu katanya mungkin di awal dia tuh punya sesuatu, tapi tidak berlangsung dengan mulus sepertinya. Mungkin pupus di jalan? We'll save it for another days mungkin ya. Not now. Baik, kita lanjut kalau begitu. Dia malu-malu. Kakakku mau ngerasa punya pacar VTuber.
Kenapa? Oh my God. Kamu kalau misalnya punya kesempatan untuk menjalin hubungan yang lebih serius dengan streamer, punya preferensi VTuber atau PNG tuber atau mesti on cam tuber kah? Waduh, lebih baik saya tidak menjawab, itu sangat berbahaya. Waduh. Kenapa? Kan ada banyak ya, dan ada banyak ragam di scena Indonesia. Saya malu bang ngomongnya bang. Karena di Cuma sini yang penting orangnya bikin saya vibes along. Iya, saya bisa vibe sama dia bisa vibe sama saya oke-oke aja, kayak gitu. Just lebihnya preferensi ya, I don't have sih for now. Oke, semacam milih waifu tadi berarti ya. Yang penting bisa nge-vibe dan bikin nyaman begitu ya. Betul. Oke, inisial please kata si Joe. Jangan. Kenapa? Jangan. Kan bisa jangan aja, Bang. Kan bisa spill the tea streaming ya. Waduh. Kalau sebut inisial tuh kayak sudah merasa sangat yakin gitu, padahal tiba-tiba dia merasa tidak. Ya bagaimana? Pushing. Mending tidak usah aja. Baik, biar nggak diceng-cengin ya. Baik. Betul. Tapi kalau yang ketantan tadi tuh sebenarnya tuh inside jokes, jadi ada viewer yang ngeselin dia ke banyak VTuber ngomongnya kayak gitu. Abis kita goreng, kita tehin kayak gitu orangnya. Oke, baik. Pasti tidak ada arsipnya kecuali di pribadi mungkin. Nggak tahu tuh orang kesambet apa kali ya. Ke semua streamer ngomong gitu. Udah dibilangin streamer gak nyaman, dianya masih lanjut kayak gitu. Kan lucu ya. Aku dengar kamu bilang barusan itu, aku kayak aku kan tidak terlalu ngikutin skena VTuber dan PNG tuber ya di skena Indonesia. Cuma kadang-kadang kan ada tweet yang menarik di Twitter ya. Guys, ini guys, ini. Aku kayak kamu bilang barusan tuh, kayak aku kayak lagi ada orang yang lagi ngasih tahu, tadi ada gosip ini loh di Twitter, seru loh, ini loh, itu loh. Kayak serasa kayak itu. Mau kita gibahin kah? Ya, aku kayak kepikiran itu. Semacam aku baca awalan thread. Tapi ya, begitulah. Selaku penonton aku ikut dan asik membaca saja. Teh, iya. Kalau ada teh kita mesti duduk dan menyimak sama-sama dengan diam-diam. Betul. Karena ngeteh enaknya rame-rame. Minum teh satu teh kok. Ya kan. Baiklah, kacangnya. Baik, kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Agak kontra sedikit ya. The happiest and saddest moment of streaming in Twitch. Momen yang paling menyedihkan dan paling membahagiakan selama ini, selama streaming di Twitch, apakah? Wah, ini kalian bosan dengar deh ketemu kalian. Yang paling bahagianya saya kayak orang beragam, orang karakter dan sifatnya beragam. Yang bikin saya senang ya ketemu yang kayak kalian gitu. Ada yang aneh, ada yang ternyata kayak gue juga, halu-halu gitu. Ada juga yang mainnya sepuh-sepuhan gitu, kayak gitu. Senangnya gitu. Baik. Maaf bang kalau aku aneh, emang gak aneh weh. Tiap orang tuh unik, anjay. Aduh, sampai bingung jawabnya Kang Adli nih. Itu BTW ada yang request Bepis kalau mau dipenuhi silakan. Jangan. Oh, no. Itu bagian inside jokes dari yang pengen punya pacar VTuber. Satu orang yang sama itu. Jadi dia ngeharap saya setelah pengen punya pacar VTuber di muah-muahin. Oke. Jadi aku gak nge-fulfill requestnya mereka sih. Aku tidak mau. Jangan. Nanti pada pingsan semua, aku bingung men. Baik. Kalau begitu momen yang paling menyedihkan ya? Momen paling menyedihkan ya apa ya? Momen paling menyedihkan ketika bucket list dari streaming saya tidak terpenuhi. Hah? Apa? Karena antara saya takut atau emang gak usah lah gitu. Hah?
Apa? Contohnya Kamu punya apa? bucket list gitu. Iya apa? Salah satunya ini pengen sekali nyoba ngelakuin downloadan atau subaton gitu. Oke. Cuman takut untuk mulai ya karena ada aja ketakutannya gitu. Semacam takut. Gimana kalau nggak ada yang dukung gitu ya? Gimana kalau nggak ada yang datang gitu ya? Atau misalnya kadang-kadang kayak kepikiran nanti kalau laptopku nggak kuat gimana begitu ya? Kayak gitulah. Ada faktor-faktor yang kupikirin akhirnya jadi bikin aku takut gitu. Jadi kayak ku urungin dulu niatnya. Oh, ini saddest moment of di luar streaming kayaknya dibandingkan dari streaming ya? Dari streaming sih itu. Soalnya bucket list streamingku kan gitu. Kayak what things I wanna do as a streamer. Oh, bukan Webis. Oh bukan. Oh yang mana? Pertanyaan aku teh kirain. momen, maksudnya pas kamu lagi streaming terus tiba-tiba ini bikin sedih banget gitu loh. Bukan pas gara-gara selama ini streaming. Salah paham dia. Salah paham. Maaf bang, maaf. Tapi terima kasih sudah berbagi keluh kesah Anda. Anjay. Pas stream ya, paling yang itu sih. Pas sudah dapat kerjaan aku kayak masih enjoy streaming kayak kata Pulu itu. Aku masih enjoy streaming tapi kayak kepikiran kalau nanti ada sibuk kerja kayak gak bisa ke-handle lagi ini jadi graduate gitu. Tapi ternyata tidak. Saya WFO 1 minggu sekali ternyata bulan depan. Sampai seterusnya. Baru dapat kerja kah? Iya, baru mulai minggu kemarin. Oh, oke, anak baru. Oke. Anak baru, men. Oh, tadi aku mau ngomong apa ya? Oke, ini graduate itu yang dimaksud kayak konsep-konsep di Niji Sanji DKK itu kah? Iya, bahasa umumnya ya graduate lah. Oke. Kamu debut juga? Debut? Kayaknya enggak sih. Saya muncul tiba-tiba aja di Twitch. Ya kan kalau misalnya mau graduate tentu ada debutnya ya seharusnya. Betul, tapi kita graduate tetap ada graduate-nya gitu. Yang penting ngabarin lah mau pergi. Oh, baik. Oke, kalau begitu aku balik lagi ke pertanyaan pertama mungkin ya. The happiest moment kalau lagi streaming adakah? Yang pas lagi streaming, wah ini membahagiakan sekali. Jangan-jangan jawabannya birthday stream. Enggak, birthday stream salah satunya. Dan ya itu paling bahagia birthday stream gitu. Cuma kalau bahagia yang lain kan birthday stream tadi aku udah ceritakan sedikit. Cuma kalau bilang bahagia yang lain sih ketika bisa ngegaramin orang dengan luck saya di gacha itu. As in kalau misalnya ada yang minta tolong pull in gacha kemudian dikasih akun ke kamu gitu kah? Oh tidak, itu sih aku seneng dengan mereka kan kalau dapet. Cuma kadang tuh aku kalau dapat sesuatu di stream langsung ku pamerin, langsung nggak nunggu off stream, nggak nunggu apa, langsung ku pamerin detik itu juga. Oh, I see. Samperin orangnya media share. Aku salah paham. Berarti basically kamu kayak ngesaltiin orang begitu ya. Itu yang paling bahagia. Betul. Oh, I see. Kayak misalnya aku dapat item bagus nih guys gitu ya. Betul, esensinya game gacha tuh di situ. End game-nya. Agak lain motivasinya. Baik. Sudah berapa lama menerapkan hal seperti ini? Sejak hari pertama main gacha, men. Soalnya endgame-nya gacha tuh pamer, bukan build bagus. Aduh, ya Allah, ya Rahman. Baik. Sampai nyebut. Gacha gacor. Nah, mumpung masih di topik gacha-gacha dan pamer-pamer, aku tanya sesuatu dong. Kamu kalau misalnya streaming selama ini pernah coba main itu kah? Fishing Simulator? Belum. Aku sebenarnya kepikiran ke sana karena aku kayak ngelihat Fishing Simulator itu adalah game yang bagus untuk pamer.
Jadi kalau dapet ikan yang bagus kan kamu bisa tenteng-tenteng ya, kemudian bawa ke temen. Lihat nih, ikan aku gede nih. Aku Kalau pikir ada teman mainnya aku gas gitu, kayak seru sih. Aku pikir kamu sudah main itu. Belum. Kalau tidak salah juga gratis. Kalau tidak salah, terus aku jangan. Oh gratis. Jangan aku salah. Tapi ya aku tinggal berpikir ngajak itu. pay mabar gak sih itu? Kekurangannya cuma satu sih aku lihatnya, game itu tidak bisa tendang lawan main. Oh dia open lobby gitu. Kayaknya begitu. Kita bisa main bareng-bareng kan, tapi aku tidak ngelihat ada opsi dan fitur buat nendang teman main begitu. Oh aman. Emang kita mau nendang orang karena dapat ikan lebih bagus kah? Aku sih pinginnya begitu ya sebenarnya. Kalau ngelihat orang, kadang-kadang aku tanyain kenapa nggak ditendang, biar kejungkal ke dalam kan lari ikan. Tadi aku pikiran begitu, tapi seperti tidak ada yang punya intensi yang sama dengan diriku. Oh literal tendang orangnya ke empang. Ya terus untuk apa? Oh kukira tendang keluar dari room ya, soalnya bahasanya tendang juga kalau dikeluarin dari room gitu. Enggak. Walah. Enggak dong, kalau ditendang ke empang kan seru ya ngelihatnya kan, basah-basah karakternya terus hilang ikannya. Itu juga seru sih, setuju sih aku. Tapi, semoga ada fitur kayak gitu ke depannya. Tapi sayangnya nggak ada. Kecewa. Kan seru ngejorokin orang lagi mancing gitu. Ya itu intensi aku sebenarnya. Iya, setuju sih. IRL. Nah, aku tanya sesuatu dong, mumpung si Joe bilang IRL. Kamu selama streaming di Twitch pernah ketemu orang kah meet up? Oh, pernah. Sering di CF. Wih, Komifuro. Iya, di Komifuro. Ya, ajang meet up sih. Komifuro tuh sebenarnya bukan ajang jualan. Kalau gak jualan tuh. Oke. Seru kah meet up sama orang-orang? Seru. Apa sejauh ini seru sih ya, soalnya karena saya tidak kena doxing jadi masih ngerasa seru gitu. Apakah pernah merasa kayak, aduh tadi apa mau tanyain kalau seru? Oh, apakah pernah merasa tidak sesuai ekspektasi ketika bertemu? Ekspektasi kayak gimana tuh? Kayak misalnya si A ini kayaknya badannya gede, tinggi, badannya besar. Aku pikir loh kok kecil kerempeng begini. Apakah pernah merasa begitu? Oh, enggak sih sejauh ini. Tapi orang ngeliat saya entah kenapa kaget semua, karena pas ku bilang di stream tinggiku 184 pada gak percaya. Begitu ketemu beneran setinggi itu pada kaget. Contohnya ketantan tuh. Saya dikatain Kyojin cuy. Kyojin? Dikatain Titan. Titan men, tinggi banget. Itu sih. No pick hoax. Kalau pick mah percuma. Tapi mending ketemu cuy. Tapi kan aku beberapa kali ada yang lewat ya di Twitter itu, kalau ada yang meet up streamer kan itu foto bareng, kemudian di kepalanya dikasih emote atau dikasih apa begitu biar tidak kelihatan doxing. Tidak kepikiran seperti itu kah? Buktiin kalau kamu tuh 184. Saya terlalu males sih buat ngelakuin itu. Oke. Kita high five doang. Oke. Ikut tos-tosan karena ketantan kan kebetulan juga gabut gitu, jadi gak bisa lama banget gitu kan. Oh, I see. Kamu beli kah yang dijual si ketantan? Kemarin sih enggak sih. Kenapa? Tapi nyomot freebies kalau kemarin. Oh, baik. Soalnya kalau kemarin merchnya gak cocok bang. Masa saya beli karakter lanang bang? Tapi kan itu basically kayak menghargai begitu loh, membantu penjualan. I mean iya sih, tapi bang lanang bang. Ada cewek gak ketemu kemarin yang dipromosin lanang semua bang. Kafka sama SW lanang itu. Ya canda. Mungkin next time bakal itu. BTW mengenai ngomong-ngomong Komifuro, tahun-tahun COVID pergi ke Komifuro juga kah? Emang ada ya? Ada nggak sih? Kayaknya enggak deh. Ada deh. Cuma di limit banget. Aku takut kena COVID gak pergi sih. Oh iya aku dengar seperti itu. Kayak masalah masker DKK, COVID online CF-nya. Oh ada yang online. Oh aku baru tahu kalau itu. Baru dengar. Oke.
rasanya ada sesuatu, ada satu event gede di Jawa yang juga gara-gara COVID itu kayaknya cukup menyebar. Aku lupa apa. Konser. Bukan, itu pakai gelang warna pink gitu kalau tidak salah, tapi aku lupa. Gelang warna pink. Mungkin bukan CF. Dan aku belum pernah ke CF sih seumur hidup, jauh kali, dan aku tidak ada rencana ke sana juga kayaknya. Iya. Gak That Ring Snowbell sih on me yang itu. Yang gelang pink itu. I don't know. Aku nggak ingat lagi. Ya wes. Mungkin ntar ketemu tiba-tiba tuh. Mungkin. Kita lanjut kalau begitu ke pertanyaan aku selanjutnya. Bepis karena sudah lama sekali streaming di Twitch, kalau boleh coba bandingkan diri dengan 3, 6 bulan atau 1 tahun dan 2 tahun yang lalu. Sebenarnya dibilang stream lama, aku gak lama juga tahu. Aku lama hiatus. Tapi kamu kan punya banyak karakter ya dari dulu, dari yang cewek, kemudian sekarang, kemudian yang gambar di atas chat di stream kamu itu kan ganti-ganti ya. Ada yang dipeluk sama si Ares, bukan? Bukan. Bukan Ares itu. Terus ada banyak kan Cibi yang rambut panjang, Cibi yang rambut pendek, Cibi yang kayak gini. Itu kan ada banyak perubahan ya. Itu bukan Ares. Yang bukan Ares, tapi yang kiri atas tuh bukan avatar saya. Itu gift dari birthday stream yang ku pajang sama beberapa emot yang ku bikin sendiri. Aku ada ngelakuin art stream juga, aku lupa nyebut tadi tuh. Ngegambar emot. Oke. Jadi ku pajang di kiri atas itu. Terus yang kayak Ares itu bukan Ares, jadi itu inside jokes yang menjadi sangat liar sih itu. Jadi itu ada satu karakter di Genshin namanya Ayato, Kamisato Ayato tuh. Ya. Pada bilang L2D ku itu mirip kayak Ayato. Kemudian? Terus pas birthday stream atau gimana cerita, tiba-tiba ada yang ngehadiahin art komis saya dipeluk Ayato. I see. Ayato teh cewek? Cowok. Oke. Dari sanakah kira-kira rumornya bergulir yang ada kan klipnya Bepis suka cewek K? Itu clip out of context kalau itu sih. Nah itu ada emotnya tuh. Pada suruh pasang jadi emot, ada emotnya. Jadi itu. Aku pikir selama ini Ares Maikai. Bukan, ini Ayato. Maaf ya Bepis, selama ini salah paham. Gak apa-apa, all good. Aku pikir yang hak ini sih Ares nggak hak kamu, jadi aku ya udah biar aja. It's their life. Aku respect saja. Memang pentingnya kita tahu konteks. Sangat penting kita tahu konteks, guys. Because I have no idea. Kan nggak ada yang menjelaskan ya, dan aku juga tidak nanya. Bener. Dan it's an inside jokes. Iya, jadi kayak doesn't go around that much gitu. Kasihan Ares. Maaf ya sudah terfitnah malam-malam begini. Semoga tidak bersin-bersin ya sekarang. Wah, kupingnya panas dan merah. Kita lanjut kalau begitu. Selain itu, kalau membandingkan diri sendiri selama beberapa bulan dan durasi tersebut, saya melihat diri saya sekarang lebih bebas. Kok kemarin masih ada jaim-jaiman itu karena anak baru di Twitch Indo, men. Kapan barunya? Barunya kapan? Februari tahun kemarin. Aku baru 1 tahun di Twitch Indo. Tapi kan tidak selama itu ya masuk baru. Jaimnya apa yang dijaimin? Jaimnya ya tidak ngegibain orang. Tutur bahasanya sangat baik. Wah, itu jaim banget itu. Oke, baik. Semakin kesini sudah semakin lepas begitu kah? Oh, tidak lepas lagi ini. Ini sudah. Saya juga bingung ini cara ngendalinnya gimana nih. Kalau begitu kamu pas lagi off stream jangan-jangan punya sesi-sesi gibah juga kah? Kadang lagi mabar tiba-tiba ada bahan gibahan, ngegibah sambil main. Jadi dibilang sesi pun juga enggak. Karena gibah tuh selalu datang secara tiba-tiba.
dari segala lini dan segala circle di skena Twitch Indonesia kah? Iya, kadang stream ya Twitch Indo sih kebanyakan. Oke, menarik, panas. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan aku selanjutnya, ada achievement yang sudah diraih kah selama streaming di Twitch? Achievement ya? Aku gak ngeset achievement banget sih. Iya. Cuma kalau pencapaian, setidaknya hal-hal yang rasanya ini kayaknya suatu pencapaian bagi kamu. oh, kalau bisa dibilang gitu berarti yang satu tadi jadi caster salah satunya. Oke. Terus yang kedua mungkin jadi ini ya, runner up di turnamen Spiral Abyss, ada diadain sama satu streamer namanya Petasan sama Imbisal. Aku jadi runner up juara 3-nya. Solo. Solo. Wah, dapat apa? Dapat Welkin sih kemarin, lumayan price-nya. Oh, Welkin itu apa? Menjelaskan kepada monthly pass gitu. Jadi kayak kan buat monthly. Gacha kita butuh untuk gacha kan kita butuh Primo Gems. Oke. Dan Primo Gems satu gacha 160 harganya. Dan kalau dari kita ngelakuin daily task gitu, daily commission, daily task, kita dapat paling 60 doang. Otomatis kan nggak bisa dong dalam satu hari. Nah, dengan monthly ini selama 30 hari kita dapat 90 Primo Gems. Jadi kayak minimal satu hari bisa satu kali gacha atau enggak hampir bisa gacha, karena kalau ditaruh hitungan kasar dapatnya kan 150 doang, kurang 10 mau sekali gacha. Jadi lumayan dapat itu satu atau dua kemarin sama e-wallet. Wah, menarik. Ya iya. Selain dua ini? Sejauh ini paling itu sih, sama saya bisa gambar ternyata. Aku baru belajar digital art kan, gara-gara gambar emot sendiri. Dan salah satunya tuh Fugi ini. Ya. Ini karya saya. Wih, cantik loh. Yoi. Aku tidak kepikiran ini kamu sendiri bikin. Beberapa emot di channelku juga aku yang bikin. Ini teh simple tapi dapat karakternya. Oke. Buka komis juga kah? Sekarang sih enggak sih, karena kalau saya ngerjain punya orang takutnya lama, karena untuk aku ngadain art stream aja butuh niat lama banget ngumpulinnya. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan aku terakhir. Kenapa? Mau nambah satu hal. Apa? Aku bikin emot sendiri inspirasi dari birthday gift juga sih. Dari Mura, dia ngebikinin emot. Jadi kayak ternyata saya nyoba aja gambar sendiri. Wih, bisa ternyata jadi emot saya. Gitu sih. Oke. Boleh pamer kah yang emot yang dibikin si Mura dan kamu yang bikin? Kalau yang Mura bikin tuh ada ini sama ini kalau nggak salah ya. Sama kayak itu dong. Kayak dua ini deh. Kalau ada, sama satu lagi nih. Sama satu lagi nih. Ini yang dibikin Mura nih. 3 ini? Iya, 3 ini. Di give-nya 3 itu. Kalau yang ku bikin sendiri itu, sebenarnya yang Fugiku ini juga jadi emot. Yang ku bikin sendiri itu 3 ini. gift-nya kamu bikin sendiri? Enggak, yang give-nya itu dibantu sama Ketantan. Jadi aku bikin 2 image gitu, Ketantan bantu jadiin, ditumpuk jadi gift gitu. Bagus loh. Thank you. For real, ini bikin sendiri ketiga-tiganya? Yang bawah yang 3 iya bikin sendiri. Kalau yang atas di give. Bagus loh. Thank you. Satu lagi dong. Bukan, aku ganti pertanyaan ya sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak ada tambahan. Gak ada tambahan lagi di jawaban ini kah? Aman. Oke. Aku kepikiran sesuatu, tapi tadi belum aku tanyakan di break. Aku pengen tanya sekarang, mumpung di publik. Boleh. Kan kemarin juga kamu punya program talk show ya, dengan bintang tamunya 2 orang.
How is the progress? Podcast untuk sekarang aku juga ada ngomong di streamku kayak podcast aku ini dulu, aku break dulu karena belum ada topik yang aku pengen ngomongin gitu. Karena kalau podcast itu kan sebenarnya isi podcastku tuh kayak topik yang pengen ku ngomongin dan sama orang ku omongin gitu, biar ada lah isinya gitu, gak ngeliat aku bengong karena bingung ngomong apa. Jadi sekarang nggak lanjut podcastnya, belum ada topik yang seru lagi menurutku soalnya. Oke, semacam gibah tapi lebih berdaging dan berisi begitu ya? Gibah dengan arah. Nah, baik, girah. Baik. Tadi aku pikiran, soalnya kan kamu juga punya talk show and podcast ya, aku lihat-lihat, dan aku kayaknya dulu pernah mampir sekali-sekali. Terus kan settingannya lumayan, ada 2 bintang tamu kiri kanan, ada yang bahas mengenai Chai Lili dari Jawa Tengah juga. Menarik. Iya. Gibah dengan arah. Iya betul, gibah dengan arah. Mungkin in the future kalau ada topik yang menarik bakal ku bawa lagi acaranya. Oke. BTW satu lagi dong sebelum masuk ke pertanyaan terakhir di segmen ini. Boleh. Tadi sebenarnya si Fria ini ngirim pesan di chatku. Kapan Mona, kalau tidak salah, kapan punya Mona? Itu apa? Tapi itu setengah 9 dan aku belum mulai. Oh, all good. Kapan punya Mona? Itu Mona ya karakter Genshin. Jadi dia dari on release itu ada beberapa karakter yang salah satunya Mona namanya kan. Nah, si orang mengasumsikan kalau kita main Genshin sudah tuh game aku main dari day pertama dia rilis, berarti sekarang hitungannya udah mau masuk tahun kelimanya atau keempat deh. Kayak kelima deh. 5 tahun. Agustus nanti tahun kelima Genshin per Agustus nanti. Artinya kamu berarti, juga 5 tahun jadi budak. 3,5. Bisa dikatakan gitu sih. Enjoy sama story, karena enjoy sama story-nya gitu. 3,5, ya 3,5 tahun. Nah, orang berasumsi dengan saya bermain selama itu, saya pasti sudah punya semua karakter yang dari on release itu, yang bisa didapetin dari segala sumber tanpa nunggu banner. 4 tahun, sorry. Thank you, Cow. Iya, dari 4 tahun. Dan dari semua karakter itu sampai ada yang baru ditambahin itu, cuma Mona yang belum punya. Nggak bisa dipaksa ambil kah? Di Genshin kebetulan enggak sih. Oh, sayang nggak sekali. Kayak di HSR gitu. Iya, jadi kayak 4 tahun saya main Genshin saya nggak punya Mona. Kok sayang sekali. Jadi bahan ceng-cengan berarti kan ya? Iya, sampai ku bilang nggak butuh soalnya udah ada Furina yang basically tuh lebih bagus dari Mona. Aku bingung, saya tadi pas baca di sini ada pertanyaan dari Via, kemudian aku bingung ini apa yang dimaksud ya? Itu Mona dari itu Genshin itu. Game kikir. Kok game kikir? Oh iya. Why? Pelit hadiah anniversary-nya. Kan tadi aku sebelum ini podcast ini kan ada itu ya, nonton kayak pengumuman live dev dari HSR Starreal. Aha. Untuk next patch-nya kita bakal nge-expect ada apa aja di version itu kan. Dan kebetulan next patch-nya HSR itu anniversary. Nah, kalau kita bandingin, ini kan anniversary pertama HSR. Genshin udah anniversary keempat berarti kemarin. Nah, di anniversary keempat Genshin kemarin kita cuma dikasih 3 pool. Ya kan? For free? Free. Okay. Literal free 3 pool dikasih. Nah, HSR nih first anniversary kita dikasih free 30 pool. Oh, udah gak terlalu menarik mungkin ya? Genshin dari awal kayak gitu, dari first anniv aja. Kalau kita gak protes gak dikasih 10 pool. Oke. Kemarin 3 ya, segitulah. Aku agak salah ngitung dikit. Thank you, Cow. Jadi dikatain game kikir. Oke, agak makan hati kayaknya ya. Oh betul, komunitasnya kebakaran tadi tuh kayak aku semangat banget tuh habis stream live dev Starreal tadi aku nonton.
udah gak sabar banget ngeliat Twitter orang ngeceng-cengin Genshin. Oke. Tapi tetap bertahan. Kalau Genshin aku main sekarang cuma buat story dong, masih bertahan. Kalau aku gak ngeliat story-nya paling udah gak main sih kayaknya. Oke, sudah mulai beralih hati dengan berat ke HSR ya? Enggak dengan berat, dengan sangat ringan karena gamenya sangat baik. Aduh. Alah roasting. Aduh, ya Allah, baik. Kita lanjut, ini pertanyaan aku terakhir di segmen kedua ini. Ada golden plan kah di masa depan? Atau ada impian dan harapan yang belum terrealisasi kah? Sejauh ini paling yang Subaton itu dong sih ke depannya. Yang bakal pengen ku coba, whatever happen tetap bakal ku lakuin. Cuma ke plan sih gak ada sih. Paling tetap streaming dengan jadwal yang saya ada itu, bisa konsisten di tengah-tengah pekerjaan saya. Paling gitu doang sih. Sisanya sih gak ada plan yang wow banget gitu. Oke. Subaton Donoton ini ada intensi sesuatu kah? Pingin diadain? Atau pingin kayak challenge dan mencoba kira-kira diri bisa atau tidak saja? Iya itu, pengen tahu aja bisa atau enggak aja. Sebenarnya buat goalnya sih kagak sih. Tidak ada. Buat fun dan seru-seruan doang? Iya. Oke. Kalau begitu mengenai impian dan harapan, ada yang belum terrealisasi kah? Sejauh ini sih nggak ada sih. Apa yang saya inginkan tercapai. Alhamdulillah, lucknya tidak hanya di game saja sepertinya. Puji Tuhan ya. Oke, baik. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer lagi dan pertanyaan dari aku sudah habis, kita akan break lagi ya setelah ini. Setelah ini kita akan mendengarkan 3 lagu. Apa saja? Ada Wish You Hell dari Wendy, lagu terbaru dari Wendy. Kemudian ada Toxic dari Britney Spears. Kemudian ada 2X dari Taeyeon. Mau mengingatkan lagi kepada para penonton atau para pendengar, kalau ingin request lagu silahkan gunakan channel poinnya 189 saja via channel poin, asalkan lagunya ada di Spotify. Kemudian kalau ingin bertanya via ke Bepis, lagu bintang kita pada malam hari ini, silakan gunakan channel poinnya juga 99 via teks di chatroom atau 369 via audio. Iya, Wendy sama Taeyeon, saya fans garis keras SM Town sejak 2009. Jadi anjay. jadi memang sudah SNSD dan kemudian bercabang-cabang sampai sekarang masih setia dengan kualitas. Oke. Sekali lagi selamat mendengarkan. Iya, garis keras, tapi aku belum pernah ke konser sekalipun. Baru 2 kali beli album. Anyway, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya. Sementara kami break sebentar.